agar virus COVID itu tidak menyerang diri kita dan keluarga. Dengan cara apa? Dengan cara yaitu yang pertama adalah deteksi dini dan protokol kesehatan. Ada 2 poin itu yang harus Bapak Ibu setelah mengikuti Zoom ini bisa lakukan, bisa menerapkan agar hal ini bisa menghasilkan hal yang positif. Yang pertama adalah kalau kita lihat tren di sini, tren yang sudah ada bahwa sebaran kasus pandemik atau COVID-19 di Indonesia ini kalau dilihat dari diagram Paretonya tinggi sekali, terutama di Jawa Timur mendapatkan ranking yang kedua. Kemudian data ini kita ambil pada tanggal 4 September kemarin, mohon maaf karena saya bisa merangkum pada tanggal 4 September dan sekarang sudah tanggal 6, kemungkinan pelonjakan atau peningkatan juga sudah drastis. Dari rekapitulasi total pasien baru, terutama pasien baru adalah 3.269 dengan total semuanya adalah 187.537. Hal ini menandakan bahwa sebaran COVID benar-benar ada, benar-benar terjadi. Yang kedua adalah kalau kita lihat dari skenario optimis, data ini sudah kita juga ambil tanggal 4, bahwa sekarang posisinya tanggal 6, potensi untuk terjadinya sebaran COVID sampai tanggal 30 September, trennya adalah untuk kasus totalnya itu naik. Kemudian rasio pulihnya juga naik, membaik. Tetapi rasio aktifnya sudah mulai menurun. Kenapa kok sampai menurun? Ini bisa disebabkan karena semua bisa mengantisipasi dengan hal-hal yang baik. Tetapi sekiranya hal ini bisa juga akan menjadi tren naik bila mana kita tidak bisa melakukan protokol kesehatan dan deteksi dini yang baik juga. Kemudian ini juga saya ambil tanggal 28 Agustus bahwa Dirjen WHO Tedros juga mengatakan bahwa banyak klaster COVID-19 usai aktivitas pabrik dibuka. Beliau mengatakan bahwa hal ini itu disebabkan karena banyaknya aktivitas pabrik seperti stadion, tempat ibadah, hingga berbagai kegiatan yang berpotensi memunculkan keramaian. Sampai dia memberikan pesan terkait hal tersebut adalah, kata-katanya ada di sini. Ini poin penting yang harus Bapak Ibu baca. Terdapat banyak cara agar kegiatan itu bisa diselenggarakan secara aman. Dengan apa? Pendekatan berbasis risiko. Artinya, kalau kita mau melakukan tindakan atau aktivitas, terutama aktivitas di di beberapa keramaian atau lain-lain, itu risikonya adalah tinggi kalau kita tidak menerapkan protokol kesehatan. Kemudian, apalagi kita sudah melihat atau mengetahui adanya mutasi COVID. Kemarin yang disampaikan, di-share oleh Bu Rismi bahwa ada penyebaran atau mutasi COVID-19. Vaksin yang sudah diuji coba dan sudah siap didistribusikan, itu akan mengganggu bila mana ada mutasi COVID. Tetapi dari lembaga biologis dan lain-lain itu atau peneliti lainnya mengatakan bahwa tidak ada pengaruh. Cuman kalau ada pengaruh berarti harus dikuatkan saja vaksinnya. Ada yang mengatakan seperti itu. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa kalau ini ada mutasi bisa jadi vaksin yang sudah disiapkan atau sudah siap didistribusikan maka akan dilakukan evaluasi ulang dan dimulai lebih dari awal. Artinya bahwa
virus ini belum selesai. Virus ini benar akan berkembang. Oleh karena itu, dengan asumsi saya bahwa kalau kita mengabaikan bahwa kalau virus ini lenyap atau hilang, ini adalah salah kaprah. Artinya bahwa bisa terjadi ledakan atau apa namanya itu, kalau bisa diasumsikan itu bahwa masih ada anak turunnya gitu ya, masih ada anak turunnya bahwa virus ini bisa berulang. Kemudian jadi kalau kita feedback dari belakang lagi bahwa perkembangan COVID ini ditemukan pada tanggal 8 Desember 2019. Kemudian resmi masuk Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Kemudian data resmi kami yang sudah disampaikan di atas. Nah, dari data ini, maka perlu penanganan serius melalui deteksi dini dan protokol kesehatan sebagai langkah preventif karena COVID ini benar adanya. Itu pembukaan dari kami, sehingga secara tidak langsung action dari Rumah Sakit Semen itu melakukan atau menerapkan bahwa kita harus menyiapkan ruang isolasi. Ruang isolasi yang sudah dibangun oleh Bapak Ibu semuanya atau tim Satgas, kemudian kerjasama dengan PPI, maka kita juga sudah melakukan yaitu dengan mengadakan ruang UHA. Artinya ruangan ini benar-benar siap untuk dilakukan atau bisa dikembangkan dengan cara apa? Yang penting kita aman di dalam, aman di luar. Artinya bahwa udara yang harus dikeluarkan itu benar-benar sudah bebas dari virus, sehingga kita menggunakan media HEPA filter. Dan secara kalau kita lihat dari awal kita pembukaan, saya hanya menyampaikan aja sedikit, artinya teman-teman atau Bapak-Ibu semua bahwa mengetahui ada beberapa periode-periode atau waktu tertentu yang harus dilakukan oleh Rumah Sakit Semen Gresik dalam penanganan pasien COVID. Yang pertama adalah kita membuka ruang pavilion 1 dengan wing timur pada awal tanggal 23 Maret tahun 2020. Kemudian kita buka lagi pavilion wing timur dan barat. Setelah itu dengan berkembangnya kasus-kasus, maka ruang isolasi bisa dikembangkan di 2 lantai, baik PAV 1 dan PAV 2. Hal ini disebabkan karena banyak tren pasien yang masuk harus dirawat. Kemudian setelah dievaluasi lagi ternyata menurun sehingga ruangan hanya dibuka PAV 1 dan PAV 2 wing timur. Mulai tanggal 28 Agustus sampai dengan sekarang. Fasilitas yang diberikan di ruangan isolasi itu ada beberapa ruang-ruangan, yaitu yang pertama ada ruang ICU isolasi, ruang non-ICU isolasi, kemudian ruang operasi, ruang VK, ruang neo, walaupun mulai tanggal 28 itu sudah bisa dipindah di ruangan biasa dengan fasilitas isolasi dan ruang HD. Kemudian fasilitas sarana, kita sudah menyiapkan di situ ada ventilator, HFNC, mesin HD, inkubator, dan banyak lagi sarana-prasarana penunjang lainnya. Dan tenaga yang harus disiapkan oleh rumah sakit di situ ada dokter spesialis, dokter rawat inap, perawat ICU, perawat terlatih, perawat neo, semuanya melalui proses screening, melalui medical check up dan briefing APD oleh PPI. Saya mengatakan salut kepada PPI karena apa? Selama ini briefing yang dilakukan setiap tenaga masuk di ruang isolasi itu benar-benar dilakukan. Agar apa? Agar disiplin dan proses penularan yang kalau memang terjadi itu tidak bisa terjadi. Kemudian sebelumnya kami juga menyampaikan sedikit bahwa memang perawatan pada pasien dengan gangguan atau diagnosa COVID ini sebetulnya sama.
yaitu pasien itu memerlukan pelayanan yang komprehensif. Artinya komprehensif di sini yaitu mencakup bio, psiko, sosial, spiritual. Dan semua itu bisa kita lakukan walaupun ada banyak kendala terkait dengan pelayanan spiritualnya atau apa itu kalau kita biasanya selama ini kan lebih banyaknya ada di layanan bukan di station, tetapi sekarang sudah diubah. Namun kendala itu bisa kita antisipasi dengan cara kita menyiapkan CCTV, kemudian monitor sentral, kemudian menggunakan fasilitas. Fasilitas di sini yang kita siapkan adalah bagaimana kita bisa menghubungi atau menyapa lah, ke dalam artian menyapa agar psikis pasien yang dirawat itu bisa menurun dengan cara kita melakukan video call, baik itu oleh perawat atau dokter yang merawat. Tidak hanya dokter paru, tapi sekarang adalah dokter yang merawat, baik itu dokter penyakit dalam, dokter jantung, dokter anestesi, dan lain-lain. Harapannya adalah bahwa beliau atau pasien yang dirawat itu mengetahui bahwa tidak hanya kasus dia atau hanya kasus paru saja yang dilakukan atau yang diterapi, tetapi semua diagnosa yang mengidap pada dirinya itu semua diterapi dengan cara kita memberikan atau menyampaikan melalui video call. Dan itu sudah terlaksana sampai hari ini. Kemudian ini Bapak, Ibu, Pak semuanya, teman-teman, kasus-kasus yang selama ini kita tangani itu adalah memang kasus COVID. Kasus COVID dulu pasien dengan sakit atau keluhan lain langsung dia pengen masuk ke rumah sakit, kemudian kita treatment, kita lakukan pemeriksaan dan lain-lain, kita terapi. Sekarang trennya atau sugestinya adalah dia itu merasa takut kalau berobat ke rumah sakit. Nanti kalau ada apa-apa, belum sampai masuk ke ruang isolasi, kemudian ada terjadi sesuatu di IGD sehingga pasien meninggal, maka curiganya dia akan, wah ini nanti saya dilakukan proses pemakaman secara COVID. Nah ini yang masyarakat itu yang memahami seperti itu. Namun sekarang adalah kita sudah mengetahui di beberapa media sosial bahwa mengatakan ada happy hypoxia atau silent hypoxemia. Ini adalah merupakan gejala baru. Ini sudah kami juga menginput pada hari Jumat kemarin tanggal 4 September bahwa memang ada kejadian hal tersebut. Ini merupakan ilustrasi saja, namun ini terjadi. Kenapa? Bahwa kita harus mengetahui, maaf ya sedikit saya harus menyampaikan ini karena ini penting agar kita harus bisa mencegah atau melakukan deteksi dini dengan cara pemeriksaan yang lain. Yang pertama adalah kita harus mengetahui apa sih happy hypoxia atau silent hypoxemia itu. Ini suatu kondisi yang mengancam jiwa akibat kadar oksigen yang sangat rendah, namun pasien tidak menunjukkan kesulitan bernafas. Dari 25 riset yang dilakukan oleh semua peneliti mengatakan belum ada penyebab, belum tahu penyebabnya. Namun kesimpulan dari 25 tersebut bisa kita tengahi bahwa saat ini yang menjadi penyebab dari happy hypoxemia adalah yang pertama karena ada pembengkakan di saluran pembuluh darah. Kenapa itu terjadi? Karena ada proses peradangan di situ. Kenapa terjadi proses peradangan? Karena ada infeksi. Bagaimana hal itu bisa terjadi hypoxia? Karena apa? Karena kondisi paru yang radang, kondisi paru yang terjadi infeksi, maka akan terjadi penurunan suplai oksigen. Suplai oksigen yang seharusnya diterima oleh paru itu berkurang.
Di paru saja berkurang, apalagi di semua organ. Sehingga suplai ke otak, suplai ke organ lain itu akan juga berkurang. Itu dari proses atau dari saya rangkum dari 25 peneliti itu tersebut, mengatakan tersebut. Kemudian bagaimana tanda-tanda khas pada pasien dengan hipohipoksia, hipoksia? Yang pertama adalah dia merasa kelelahan. Kenapa? Padahal dia tidak melakukan aktivitas, dia bisa makan, minum, dan lain-lain. Namun itu bisa terjadi dikarenakan karena suplai oksigen yang berkurang atau menurun kepada organ-organ tersebut. Yang kedua adalah hilangnya indera penciuman, terutama pada aroma. Itu yang menandakan tanda-tanda dari hipoksia. Kenapa kok kita terjadi hal tersebut? Itu disebabkan dikarenakan suplai oksigen ke paru berkurang, otomatis suplai ke oksigen ke organ lain juga akan berkurang, terutama di otak. Sehingga proses untuk sinyal-sinyal ke otak itu akan menurun. Sehingga proses terjadinya perasaan untuk yang lain-lainnya juga akan menurun. Kemudian dari beberapa pemeriksaan yang sudah kita lakukan di sini, yaitu kita tidak boleh meninggalkan pemeriksaan dua pemeriksaan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah saturasi oksigen dalam darah. Yang kedua adalah rongsen atau bila perlu CT scan torak. Kenapa dua ini harus dilalui pada pasien-pasien COVID sekarang? Karena kita ragu atau takut terjadi hipoksia. Oh ya, ada yang mengatakan hipoksia adalah pembunuh yang diam. Saya setuju dengan kata-kata tersebut. Karena apa? Hipoksia bila tidak terdeteksi dengan baik, maka itu bisa menyebabkan kematian. Sehingga dari dua pemeriksaan itu, kita kategorikan bahwa bila ada pasien dengan pneumonia atau infeksi di dalam paru, namun tidak ada gejala, maka harus dikategorikan sebagai gejala sedang. Jangan ringan. Kenapa? Potensi terjadi hipoksia pada pasien dengan pneumonia itu tinggi. Yang kedua, bila pada pasien itu tidak ada gejala, namun hasil pemeriksaan dari pemeriksaan saturasi oksigen dalam darah terjadi hipoksemia atau hipoksia, maka harus dikategorikan sebagai gejala yang sedang, bahkan tinggi. Kenapa saya harus mengatakan bahkan tinggi? Potensi pada pasien dengan hipoksia pasti ada gejala yaitu gangguan parunya, terutama di pneumonia. Kemudian satu lagi, bila ada pasien yang tidak ada gejala dan tidak ditemukan baik pemeriksaan itu yang tidak normal, artinya normal semua, baik torak maupun hasil analis, baik itu saturasi oksigen dalam darah, maka dia boleh dilakukan isolasi mandiri. Tetapi harus dimonitoring lebih ketat. Karena apa? Hipoksia itu hanya bisa diukur dengan kita melakukan pemeriksaan oximeter. Yang pernah disampaikan juga sama Pak Soehartoyo bahwa dia sampai menyimpan alat tersebut di dalam rumah. Dikarenakan apa? Dia takut ada hal-hal yang bisa menyebabkan hipoksia. Kemudian untuk tindakannya sekarang, apa yang harus dilakukan selama kita mengetahui pasien itu ada hipoksia? Dan itu pengalaman dari kami di saat merawat pasien dengan hipoksia adalah satu, hanya terapi oksigen. Kenapa kok hanya terapi oksigen? Ya memang harus dicukupi karena saturasinya atau terjadi
Hipoksia itu dia kekurangan oksigen sehingga perlu disuplai sama terapi oksigen. Apa saja alat yang harus diberikan? Mulai dari HFNC, kemudian HFNC itu high flow nasal kanul, artinya dia dikasih tekanan lebih tinggi, terutama di flow-nya, sehingga kebutuhan oksigen dalam darahnya, dalam tubuhnya bisa terpenuhi. Kemudian yang kedua adalah bisa ke NIV. NIV itu non-invasive ventilator. Dia tidak dilakukan intubasi, tetapi dia hanya dikasih masker ketat. Namun kendalanya, pada pasien-pasien yang dilakukan HFNC dan NIV itu harus kondisi sadar. Kondisi sadar dalam artian kondisi yang bisa diajak komunikasi, bisa tidak menolak saat diberikan terapi. Dan yang terakhir adalah tindakan yaitu intubasi. Dan pengalaman kami di saat melakukan atau mentreatment atau menerapi pasien dengan hypoksia di dalam di ruang isolasi, kalau sudah menggunakan ventilator dengan intubasi, kegagalannya tinggi. Karena apa? Karena perawatannya tidak seperti pasien non-COVID. Harus jaga, harus kita antisipasi sehingga tidak terjadi paparan aerosol dan lain-lain. Itu yang membuat kami kewalahan dalam melakukan perawatan pada pasien dengan intubasi atau dengan menggunakan ventilator yang intubasian. Tuh. Kemudian hypoksia itu tidak hanya terjadi pada saat pasien datang, namun durante dari saat perawatan di isolasi itu bisa terjadi, dan itu sudah kita lakukan atau sudah kita temui ada 2 pasien yang hal tersebut. Awalnya memang sesak, kemudian kita kasih treatment terapi FNC membaik, kemudian muncul lagi hal tersebut karena infeksi atau kuatnya virus yang ada. Tetapi ada dari dari 18 pasien yang memakai alat tersebut atau memakai atau sudah diterapi dengan penggunaan alat tersebut, itu 4 yang gagal. Gagal dalam artian dia memang ada komorbid, sehingga bisa diartikan bahwa memang pengaruh kesuksesan dari terapi oksigen yang pada pasien-pasien dengan hypoksia atau dengan COVID itu memang besar sekali pada pasien yang dengan komorbid. Kemudian bagaimana kita bisa melakukan deteksi dini dengan risiko tinggi? Dari beberapa pasien yang kita rawat, itu memang pengaruh adalah usia. Rata-rata sekarang pasiennya yang di usia lebih dari 60 ke atas, yang risikonya tinggi dan sehingga mortalitasnya tinggi. Kemudian adanya gangguan koagulasi, dan yang kedua adalah adanya memang kebutuhan oksigen serta adanya infeksi. Ada beberapa yang harus kita lakukan bila mana pasien itu termasuk high risk. Baru kita treatment, kita observasi bagaimana tidak terjadi seperti ini, baru kita lakukan terapi atau critical care management. Itu yang pertama adalah penggunaan alat. Sudah saya sampaikan di atas, yaitu mulai dengan posisi prone, posisi penggunaan alat NIV atau HFNC atau pembatasan retensi cairan. Bila mana semua ini tidak tercukupi, tidak bisa menjadi perbaikan, maka kita lakukan melakukan intubasi atau pemberian secara ventilator. Dan setelah kita melakukan deteksi dini di ruangan, ada beberapa yang harus saya sampaikan juga di sini adalah tentang protokol kesehatan. Sebetulnya protokol kesehatan itu ada 4 poin sebetulnya, yaitu ada promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kalau promotif itu memang dari diri kita sendiri. Kenapa saya menyampaikan hal ini dari diri kita? Bukan hanya dari tenaga kesehatan, tetapi dari diri kita sendiri, masyarakat. Kenapa? Kalau tidak dimulai dari diri kita, pasti akan terjadi.
Jadi diri kita kemudian dicontoh oleh orang lain akan memberikan contoh kepada yang lainnya, sehingga secara tidak langsung promotif dari diri sendiri itu yang bisa menyebabkan sebagai promotif yang efektif. Kemudian yang kedua adalah prevensi. Preventif di sini kita diingatkan lagi dengan McD, kemudian ada lagi yang kemarin disampaikan oleh Dr. Tawang, apa itu, VDC, ventilasi, durasi, dan jarak, VDC, dan lain-lain. Dan kuratifnya adalah bagaimana kita sebagai nakes yang profesional dalam memberikan pelayanan secara maksimal. Untuk rehabilitatif bisa semua layanan, tidak hanya rumah sakit, tetapi layanan yang paling terkecil juga melakukan proses rehabilitatif. Dan itu semuanya saya sampaikan bahwa preventif itu tidak juga dari nakes. Sekarang dulu gembor-gembornya bahwa nakes adalah garda depan. Tidak, sekarang tidak ada nakes garda depan. Adanya nakes sekarang adalah garda belakang. Kalau sudah selesai, baru kita sebagai nakes yang melakukan treatment. Tetapi preventif di sini yang garda depan sekarang adalah masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa melakukan protokol kesehatan yang baik, yang benar, memberikan edukasi kepada pasien, keluarga atau tetangga dan lain-lain. Itu adalah yang garda depan adalah masyarakat. Ini ada beberapa yang harus saya sampaikan terkait dengan keluhan pasien saat ini. Ada tambahan DU3. Jadi awalnya itu 8, sudah muncul lagi, sekarang ada 3, yaitu pilek atau hidung tersumbat, mual, dan diare. Kemudian ini sebetulnya adalah risiko. Hal ini risikonya di sini. Jadi yang kemarin disampaikan Dr. Tawang, bagaimana ada VDC-nya, ada ventilasinya pada saat kita menggunakan ruangan, bagaimana durasinya, bagaimana jaraknya, itu yang harus kita terapkan pada saat kita menggunakan ruangan. Kemudian, nah ini yang tren terbaru, tadi sudah di-share sama Dr. Abid bahwa keluarga adalah klaster terbaru. Memang kenyataannya seperti itu, banyak teman-teman yang mengabaikan, wah ini keluarga saya, kenapa kita harus pakai masker? Kenapa kita menggunakan masker karena ini teman-teman saya? Kenapa kita menggunakan masker karena ini kolega saya? Malu dan lain-lain. Ini bukan, ini yang menjadi penyebab terjadinya banyaknya penyebaran atau paparan pada kasus-kasus COVID. Dan ini mungkin ada beberapa yang protokol kesehatan yang dulu pernah disampaikan oleh Dr. Tias, harus kita melakukan BHBS. Nah ini ya yang harus kita tetap kita laksanakan, terutama di poin setiba di rumah langsung mandi. Ini buat kita semua yang bekerja di lingkungan rumah sakit, harusnya itu dilakukan sebelum kita berhubungan dengan keluarga atau masyarakat lain. Dan makan bergizi seimbang dan olahraga secara teratur. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangannya, dan mohon maaf juga bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Hal ini semuanya adalah tujuannya kita melakukan sharing agar kita bisa mengantisipasi, kita bisa mengingatkan diri kita dan teman-teman semua dan Bapak Ibu semua. Demikian dari kami sharing yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Saiful atas paparan materinya, sangat bermanfaat sekali. Jadi sebelum kita masuk ke Q&A, selanjutnya kita akan langsung sharing session dulu ya Pak ya, dengan Pak Saiful maupun Bu Indra Dias. Di sini sudah hadir bersama kita. Ini saya panggil Mbak aja ya, soalnya masih muda sih. Ya Mbak Dias, gimana kabarnya pagi ini? Suaranya belum terdengar ya Mbak Dias ya?
Iya, belum 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 terdengar, Pak. Yang lain sudah dengar atau hanya saya saja yang belum dengar ya? Belum dengar. Oh ya, belum dengar. Suaranya kecil. Sebentar, tunggu sebentar. Masih membetulkan mikrofonnya sepertinya. Ya, di sini sambil nunggu Mbak Dias benerin mikrofonnya ya. Di sini juga sudah banyak sekali nih Pak Saiful pertanyaan-pertanyaan yang masuk terkait pemaparan yang sudah disampaikan. Ya, Mbak Dias masih dibetulkan dulu ya mikrofonnya. Ini, halo Mbak Dias, sudah bisa? Masih belum masuk tampaknya. Ya. Halo ya, Mbak Al, sudah dengar? Baik, sudah siap. Ya, silakan bisa diceritakan nih dari Mbak Dias ini adalah salah satu perawat yang juga dari sekian banyak perawat yang berdinas di ruang isolasi Pavilion 1 gitu ya Mbak Dias ya. Mungkin Ya. bisa diceritakan Mbak Dias pengalamannya bagaimana selama merawat pasien COVID ya yang ada di pavilion. Silakan Mbak Dias, tantangannya juga bisa diceritakan di sini, namanya sharing session, apapun silakan pengalamannya diceritakan. Silakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mewakili teman-teman saya yang ada di ruang isolasi. Sebenarnya banyak sekali yang sudah lebih senior dari saya, yang sudah lebih lama yang berdinas di ruang isolasi. Tapi kebetulan saya yang dipilih untuk pagi hari ini untuk menyampaikan sharing session yang diadakan oleh Rumah Sakit Semen pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Dr. Tawang Arif Nugroho dan Ibu Takarini SB Utami dan Bapak Ibu yang hadir pada Zoom pagi hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Dias, saya perawat ruang isolasi. Saya mulai bergabung di ruang isolasi mulai tanggal 21 April 2020. Jadi kalau dihitung sekitar hampir 4 bulan lebih saya sudah di sini. Saya sudah merawat lebih dari 50 pasien confirm positif ataupun yang masih probable, dan kami juga beserta tim itu dibagi 2 gelombang ya Mbak Al. Jadi ada gelombang A dan gelombang B. Di ruang isolasi itu kita merawat, untuk saat ini kita ada di 2 ruangan, yaitu di ruang pavilion 1 dan pavilion 2. Kalau dulu dipisah, tapi sekarang sudah di merger, jadi PAV 1 semua ruangan, dan PAV 2 tapi yang di wing timur saja. Sekarang kami berdinas satu tim itu 6 orang, untuk ketenagaannya 1 orang perawat ICU, 1 tenaga bidan, dan 4 tenaga perawat terampil atau terlatih. Banyak sekali suka duka kami saat berdinas di ruang isolasi. Untuk sukanya, yang pertama kami mendapatkan ilmu yang baru buat kami, yaitu ilmu tentang penyakit COVID-19 yang baru saja juga terjadi di dunia ya Mbak Al. Di pandemi ini kita dapat ilmu baru yang sangat-sangat berguna bagi kami untuk kehidupan sehari-hari kita. Jadi kalau misalkan orang lain itu tidak tahu, kita dapat lebih banyak daripada teman-teman yang lain. Karena di sini kan kita menangani kasusnya seperti apa, terus untuk perawatannya bagaimana, jadi kita lebih mengetahui itu. Kita dapat ilmu saat kita berdinas. Dan yang kedua, kita mendapatkan pengetahuan tentang alat-alat mutakhir, alat-alat terbaru yang digunakan pada saat perawatan pasien-pasien COVID. Seperti yang disebutkan Bapak Saiful sebelumnya, yaitu ada alat namanya HFNC, High Flow Nasal Cannula. Kalau di ruangan biasa itu tidak ada ya sebelumnya, saya juga belum pernah di ICU sendiri, juga saya baru tahu di sini ada alat namanya itu, dan kegunaannya apa saya baru tahu di sini. Saya dapat ilmu bagaimana cara memasangnya, setting-settingnya seperti bagaimana, dan juga kegunaannya apa, terus cara memakaikannya ke pasien itu seperti apa. Jadi kita taunya baru ada di ruang isolasi ini. Terus yang ketiga, yaitu kita mendapatkan banyak teman ya Mbak Al. Di sini kita teman-teman baru itu banyak sekali. Sebelumnya saya tidak pernah kenal, di sini saya jadi kenal.
Bahkan sekarang kita satu tim tuh seperti kayak keluarga sendiri gitu. Jadi kita rasa persaudaraan antar kita itu sangat erat sekali. Bahkan yang sudah dipindah pun tetap kita terjalin komunikasi yang baik. Jadi persaudaraan di keluarga besar Rumah Sakit Semen itu sangat terasa kalau ada di ruang isolasi ini. Karena suka duka kita lalui bersama-sama. Terus yang selanjutnya, kita juga merasa aman, Mbak Al, karena kita dibekali oleh APD yang sangat komplit dari rumah sakit, dari PPI. APD-nya itu mulai dari hazmat, cover all, reuse, terus ada Google, masker N95, masker bedah, cover shoes, sepatu boot, terus shower cap, itu semuanya lengkap, handscoon juga. Jangan sampai kita kehabisan APD-APD itu. Karena kalau nggak ada APD, kita tidak diperbolehkan masuk ke dalam pasien-pasien yang confirm positif ataupun yang probable. Jadi kita tidak boleh merawat kalau misalkan APD-APD itu tidak lengkap sama sekali. Kalau misalkan tidak lengkap, otomatis kan kita perawatan ke pasien juga berkurang, jadi takutnya nanti terjadi komplain. Terus selanjutnya kita juga mendapatkan pemeriksaan rapid, dan terakhir kemarin kita alhamdulillah bisa diperiksa swab, terima kasih, sehingga kita bisa mengetahui kondisi tubuh kita itu seperti apa, apakah kita terpapar atau tidak, itu dari pemeriksaan ini. Karena kalau misalkan tidak ada rapid, kita juga mamang apakah kita terpapar atau tidak, ya kita jadi khawatir sendiri. Tapi dengan adanya pemeriksaan ini, otomatis kalau misalkan hasilnya non-reaktif, kita lebih tenang untuk selanjutnya di rumah atau bertemu dengan keluarga atau bertemu dengan teman-teman yang lain. Untuk dukanya tidak kalah banyaknya, tapi ya tetap harus kita lalui ya. Yang pertama untuk dukanya, beban kerja kita tinggi, Mbak Al. Seperti yang saya sebutkan tadi ya, satu ruangan itu terdiri dari yang di PAUS 1 sendiri, waktu itu saya PAUS 1 itu 30 pasien dengan satu perawat ICU, sedangkan kamar ICU-nya kita itu 14 bed. Lalu yang lainnya 16 bednya lain itu kamar non-ICU. Jadi beban kerjanya kita, yang tenaga ICU yang di ruang isolasi itu tinggi, Mbak Al, apalagi kalau misalkan teman-teman yang lain masih belum bisa mengoperasikan alat-alat yang biasanya kita ada di ICU. Jadi agak kesulitan. Kalau misalkan ada pasien yang butuh, bisa sampai tenaga ICU itu bisa sampai 2 kali masuk ke dalam ruangan dan itu sangat lama. Itu beban kerja kita tinggi sekali. Dan selain itu juga teman-teman sendiri yang selain tenaga ICU juga beban kerjanya juga tinggi. Karena apa? Yang pertama, kita harus pakai APD komplit. Pakai APD komplit itu bebannya sangat berat sekali. Kita berpacu dengan nafas yang pertama. Yang kedua dengan keringat yang mengucur bisa sampai masuk ke mata, itu rasanya perih banget. Terus yang ketiga kita juga berpacu dengan pusing, hipoksi. Jadi kita bisa di dalam tuh bisa sampai pusing, ngerasa mual kalau pakai hazmat itu. Nah, saat kondisi pakai hazmat yang seperti itu, kita harus melakukan tindakan keperawatan yang cukup sulit, seperti masang infus. Kalau masang infus, kita itu biasanya sebelum masang infus kita pasti minta jeda dulu. Jadi kita duduk dulu di pasiennya, kita jelaskan, kita tarik nafas, baru kita bisa melakukan tindakan. Susahnya apa sih kalau masang infus itu? Yang pertama, tangannya kita itu kan terbungkus handscoon sampai 3 lapis. Itu indera perabaan kita itu menurun. Jadi susah cari venanya, untuk meraba aja susah. Terus yang kedua, di penglihatan ya, kalau Google-nya kita, kalau nggak kena embun yang banyak, itu nggak apa-apa, alhamdulillah. Tapi kalau misalkan kena embun dari nafasnya kita sendiri, itu bisa jadi susah sekali untuk melihat vena. Jadi kadang-kadang kita itu rasa putus asa, kalau mau nginfus itu rasanya putus asa, sampai harus butuh bantuan teman yang lain untuk membantu kita. Susah sekali itu. Terus yang kedua, kita ada job desk yang sebenarnya bukan perawat, job desk-nya perawat, tapi karena di ruang isolasi ini, semua kebutuhan pasien itu yang memenuhi adalah perawat, jadi otomatis kita harus melakukan job desk itu. Yang pertama, membagi makan untuk pasien. Kalau di ruangan biasa, kan itu teman-teman
dari rumah tangga yang melakukannya. Tapi kalau di sini kita perawat yang melakukannya. Jadi untuk menu pasien itu kita semua yang mendistribusikan. Jadi mulai makan pagi, makan siang, makan malam, kita semua yang mendistribusikan. Kalau misalkan menunya cuma satu macam gitu, alhamdulillah ini sampai 5 macam. Ada nasi, ada sayur, terus ada susu, ada snack, ada air putih. Itu kita kesulitan untuk membawanya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada troli khusus untuk makan makanan pasien, jadi kita lebih terbantu dengan itu. Terus yang kedua, kita sebagai kurir, Mbak Alama, sebagai kurir itu kita mengantarkan barangnya pasien. Jadi kalau di ruangan biasa, itu kan pasien-pasien kan dibawakan oleh keluarganya masing-masing. Kan boleh dibesuk, boleh gantian jaga, tapi kalau di sini kan nggak boleh. Keluarga yang di dalam juga nggak boleh keluar, terus pasiennya juga sendiri juga nggak bisa keluar. Itu otomatis kita perawatnya yang mengantarkan barang-barang pasien. Kalau misalkan barang-barang yang diantar itu enteng-enteng itu enggak apa-apa, tapi kadang-kadang itu ada yang sampai aqua 1,5 liter itu 2 dus, kita harus ngangkat. Kalau dia yang masuk itu cewek, itu susah sekali. Tapi ya tetap harus diantar karena itu kebutuhan pasien. Akhirnya kita kadang-kadang minta bantuan teman-teman yang lain untuk bantu ngangkat akhirnya. Sudah agak susah. Terus yang ketiga, untuk membersihkan ruangan pasien. Kalau dulu, waktu pertama kali saya masuk, itu benar-benar perawat yang harus mengepel kamar pasien. Terus per bed juga sendiri. Tapi sekarang alhamdulillah sudah dibantu sama teman-teman ISS, jadi tugas kita juga agak lumayan ringan karena tidak perlu membersihkan ruangan pasien. Paling hanya membereskan yang ada di meja mayu, yang sisa makanan pasien tadi, akhirnya kita yang bereskan, terus kita yang buang ke tempat sampah, itu tidak masalah buat kami. Terus yang kedua, kita ada kekhawatiran dan takut, cemas. Karena memang kita kan dibekali ya Mbak, dibekali dengan APD yang cukup komplit, yang sangat super ketat. Kalau kita patuh terhadap APD itu, aturan APD itu, insya Allah terpaparnya sangat rendah sekali. Tapi tetap dalam hati kecil kita tuh juga tetap ada kekhawatiran gitu. Jangan-jangan pas kita lengah, pas kita kelolosan, atau bagaimana, tetap adalah rasa khawatir, rasa cemas, barangkali kita juga terpapar. Gitu. Kadang-kadang kita tuh juga saling cross-check ya, antar teman sejawat saat pemakaian APD itu benar-benar dilihat, ini sudah benar enggak, ada yang kurang enggak. Kalau misalkan ada yang kurang, kita saling mengingatkan selama di dalam. Terus kita juga jangan sampai terpapar antar petugas atau terpapar antara satu pasien dengan pasien yang lain, karena yang kita jaga itu selain petugas juga pasien-pasien kita. Gitu. Terus juga yang selanjutnya, kita itu terhalang oleh stigma buruk tentang kami. Jadi ada beberapa orang itu berstigma bahwa perawat ruang isolasi itu ada kayaknya tuh kayak membawa virus gitu loh. Bahkan keluarga sendiri juga menganggapnya seperti itu. Kalau sekarang saya lagi dinas di ruang isolasi, saya enggak boleh ketemu sama keluarga saya yang di rumah ibu saya. Bahkan ketemu anak aja pun juga kita dibatasi sekali karena stigma itu. Karena stigma bahwa perawat ruang isolasi itu pembawa virus. Itu yang membuat kita tuh sedih sekali. Adanya stigma itu tuh benar-benar menurunkan mental kami. Terus kita juga mengalami tekanan mental dan psikis. Karena apa? Karena keluarga pasien itu kan tidak bisa ketemu pasiennya ya. Kadang-kadang itu pasiennya sendiri kalau ditelepon sama keluarganya itu tidak mau mengangkat, tidak mau bicara tentang kondisinya, akhirnya teleponnya ke kita. Nah, kita itu juga ada batasan-batasan yang kita tidak boleh menjelaskan, seperti hasil swab, seperti kondisi terkini. Kadang itu kan keluarga, nah hanya keluarga inti yang tanya, tapi ada keluarga-keluarga yang lain yang tanya. Yang ikut cemas itu juga banyak keluarga yang lain. Nah, kita kan tidak boleh kalau kita menjelaskan, kalau di luar keluarga inti kan kita nggak boleh. Kita kan hanya boleh memberikan penjelasan tentang tanda-tanda vitalnya pasien seperti apa, keluhannya pasien sekarang itu seperti apa. Tapi ada keluarga yang nggak bisa menerima gitu loh.
Dan ada keluarga yang belum paham tentang perawatan di ruang isolasi itu seperti apa. Bahkan ada yang sampai marah-marah kami lewat telepon, ada yang datang, sampai mengancam-mengancam. Itu pernah kita lalui. Itu sangat membuat mental kami, psikis kami itu sangat terganggu dengan adanya itu. Tapi karena kita dibekali dengan ilmu handling komplain, jadi insya Allah kami bisa melewati itu semua. Teman-teman isolasi pasti lebih kuat menghadapi. Kalau cuma komplain-komplain ringan, insya Allah kami bisa menghandle dengan baik. Terus selanjutnya kita juga ada kelelahan fisik. Kelelahan fisik kami, mengapa ada kelelahan fisik? Yang pertama, kita dinas itu selama 2 minggu. Berturut-turut tanpa jeda. Terus shift malamnya itu 5 hari juga berturut-turut tanpa jeda. Kita di ruangan biasa saja, 3 hari itu shift malam ngerasa berat sekali. Apalagi kami yang harus 5 hari. Itu benar-benar capek fisik, capek hati, istilahnya gitu. Maksudnya capek hatinya ya karena kita memikirkan kondisi pasien juga ya. Kadang itu kita ada tekanan batin, Mbak Al. Kalau misalkan pasien tuh kondisi jelek, sudah jelek, tapi kita tuh nggak bisa segera masuk. Kita kan kalau naluri perawat ya, kalau misalkan ada pasien jelek, itu segera mungkin kita ke pasien, kita melakukan tindakan kegawatan, sehingga pasien itu bisa tertolong. Tapi kalau di sini, ada pasien yang jelek, kita harus pakai APD dulu yang komplit dengan segitunya, terus kita siapkan alat-alatnya dulu, baru kita bisa masuk. Dan ada beberapa tindakan yang kita tidak boleh melakukan terlalu sering, seperti bagging, karena itu akan berdampak terhadap aerosol sehingga takutnya terpapar oleh petugas. Gitu. Jadi itu sih yang perlu saya sharingkan tentang kondisi kami di ruangan itu seperti apa, betapa beratnya kami dengan APD yang seperti itu, harus melakukan tindakan perawatan yang harus seteliti itu, jangan sampai ada yang salah, kita harus menghandle pasien dan keluarganya. Dan kita tuh kadang-kadang juga ngerasa lelah, bosan, tapi ya gimana? Karena kami harus berjuang untuk menghadapi pandemi ini, kita harus bersama-sama, bergandengan tangan dengan teman-teman semuanya, satu tim, kita harus solid dan kompak. Kalau ada yang bosan, kita selalu menyemangati satu sama lain. Benar. Jadi itu saja yang perlu saya sharing. Oh ya, untuk harapan ke depannya, untuk di ruang isolasi kami harap, misalkan ada perubahan regulasi, mohon segera diinfokan ke teman-teman di ruang isolasi, sehingga kami dijelaskan dengan jelas sejelas-jelasnya, sehingga kami itu bisa menjalankan regulasi tersebut dengan baik dan tepat. Selanjutnya kita juga butuh ruang edukasi untuk pasien, untuk keluarga pasien yang datang ke kami, saat kami menjelaskan pada saat pasien masuk awal pertama kali, kita butuh ruangan itu, karena selama ini ruangannya hanya kursi sama meja aja, tapi tidak ada pulpen tersendiri, tidak ada kaca penghalang, itu membuat kami agak mamang gitu kalau misalkan mau edukasi ke pasien. Jadi mohon disediakan alat untuk atau ruangan khusus untuk edukasi pasien-pasien yang ada di ruang isolasi. Gitu. Untuk teman-teman ruang isolasi, tetap semangat ya teman. Sekian Mbak Alama. Ya, terima kasih Mbak Dias atas sharingnya, menarik sekali ya. Ternyata banyak hal yang tidak kita ketahui Bapak Ibu sekalian di sini terkait suka maupun duka. Nah ini kalau saya sendiri nanya nih ke Mbak Dias, kalau di luar sana kan ternyata sampai dengan saat ini tuh masih nggak percaya, ada yang nggak percaya bahwa COVID itu nyata. Nah di sini Mbak Dias bisa cerita nggak bahwa ini benar loh, di ruang isolasi itu benar COVID itu nyata. Coba bisa diceritakan. Ya, banyak banget keluarga pasien yang menganggap pasien yang masuk sana itu bukan COVID. Jadi, ini paling diada-adakan sama rumah sakit. Ini paling itu aja, biar rumah sakit dapat uang. Itu saya sakit hati dengernya ya. Tapi ya gimana, akhirnya saya jelaskan. Gini loh Pak, untuk di sini itu benar-benar pasien-pasien yang butuh itu. Saya tunjukkan fotonya seperti apa. Terus saya tunjukkan juga tanda gejalanya itu seperti apa. Terus kita juga menyampaikan bahwa ini loh bener-bener ada gitu. Pasien-pasien yang lain itu juga seperti ini, sama gitu. Terus kalau misalkan nanti efeknya seperti apa, kalau misalkan pasien ini nggak dapat perawatan di ruang isolasi itu seperti apa, harus keluarganya juga
seperti apa nantinya. Kita kasih tahu semuanya gitu. Jadi edukasi ke keluarga itu yang kita kasih benar-benar komprehensif, mulai dari tanda gejalanya sampai nanti efeknya seperti apa untuk keluarga gitu. Di sini benar kita lihat struggle-nya orang-orang COVID itu seperti apa. Jadi awalnya baik, lalu tiba-tiba kondisinya menurun, yang disampaikan Pak Saiful tadi ya happy hypoxemia ya. Happy hypoxia itu seperti apa? Loh, memang kondisinya kelihatannya baik-baik aja, tapi di dalam tubuhnya pasien itu kita kan nggak tahu seperti apa. Kalau misalkan nggak dicekkan lab seperti ini, kita nggak akan tahu bahwa pasien itu kekurangan oksigen. Kalau misalkan nggak dilakukan itu seperti apa. Jadi pasien tuh dijelaskan seperti itu gitu loh. Kalau nggak dijelaskan gitu mungkin orang-orang tuh nggak akan paham. Di sini benar-benar kelihatan banget seperti apa pasien COVID itu berjuangnya, seperti apa mereka menghadapi penyakitnya ini gitu. Ya, baik. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih Mbak Dias. Ini sekarang sudah kita masuk ke Q&A ya, karena cukup banyak nih pertanyaan bisa dijawab oleh Pak Saiful atau Mbak Dias ya. Yang pertama dari Bu Mafula, upaya apa yang dilakukan sehingga pasien yang dirawat di ruang isolasi tidak sampai terjadi happy hypoxia? Silahkan. Baik, terima kasih. Mungkin bisa bantu menjawab. Jadi ada dua yang harus kita lakukan. Sebentar. Jadi kalau di perawatan itu ada terapinya itu namanya OTEK. OTEK itu adalah satu observasi, kemudian T itu adalah terapeutik, O-nya itu adalah E-nya itu adalah edukasi, dan yang terakhir K-nya adalah kolaborasi. Jadi 4 poin itu yang kita lakukan untuk mengantisipasi, untuk mengetahui bahwa kita mengetahui supaya kita pasien itu tidak terjadi happy hypoxemia atau yang lainnya. Yang pertama adalah observasi. Observasi di sini kita harus selalu mengetahui saturasi oksigen. Kalau ada monitor sentral mungkin kita bisa lihat evaluasi, tetapi kalau pasien yang tidak ada fasilitas monitor atau kita evaluasi monitor, kita bisa menggunakan oximeter. Yang pertama. Yang kedua, kita melakukan terapeutik. Terapeutiknya apa? Yaitu kita melakukan atau memposisikan dia prone. Kenapa kita harus melakukan posisi prone? Karena posisi prone itu lebih efektif, sehingga asumsinya bahwa kalau kita nalar bahwa beban berat itu ada di punggung. Beban berat itu ada di punggung. Kalau kita posisi berbaring akan menekan paru punggung tersebut, sehingga dengan posisi tengkurap maka paru tidak ada tekanan. Artinya oksigenasi bisa terhisap dengan baik. Yang kedua. Yang ketiga adalah kita harus melakukan edukasi bagaimana cara kita memberikan maksud dan tujuan apa yang kita lakukan kepada pasien agar pasiennya bisa kooperatif dalam melakukan tindakan. Yang keempat adalah kolaborasi. Pasti kita lakukan kolaborasi dengan dokter bagaimana supaya tidak terjadi hal-hal tersebut. Artinya kita sudah bisa mengantisipasi cara penanganan bila mana hal itu bisa terjadi. Itu, terima kasih, Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Saiful atas jawabannya. Ini masih ada pertanyaannya dari Bu Dr. Arsilana, mohon izin, edukasi sosial pada pasien yang KRS dari ruang isolasi ketika sampai di rumah nih. Mengingat pandangan masyarakat terhadap penyakit ini masih sampai dengan saat ini masih belum semua bisa menerima. Edukasi apa Pak kira-kira? Coba bantu, nanti mungkin kalau kurang bisa dibantu sama Mbak Dias. Jadi sebelum pasien pulang itu ada lembaran edukasi. Lembaran edukasi berisi bagaimana pasien atau pasien pos KRS di ruang isolasi itu melakukan protokol kesehatan secara baik. Kemudian surat pengantar. Surat pengantar dalam artian suratnya tersebut itu ditulis langsung sama dokter. Dokter memberikan, menginstruksikan atau menuliskan di situ bahwa pasien ini sudah menjalani perawatan waktunya kapan, kemudian sudah dinyatakan hasilnya ini sudah baik dan lain-lain. Namun prosedurnya yang harus kita berikan atau kita sampaikan bahwa
tidak semerta kita harus menentukan pasien ini sudah sembuh dan lain-lain. Karena kita harus melaporkan ke Satgas, kita laporkan ke pihaknya Pak Tajudin sebagai koordinator untuk menyampaikan ke Dinas Kesehatan. Bagaimana Dinas Kesehatan itu bisa memberikan surat rekomendasi bahwa dia sudah dinyatakan sembuh, sehingga masyarakat itu bisa mengetahui. Namun ada butuh waktu atau terkait dengan koordinasi dan lain-lain itu, maka perlu ada waktu tersendiri supaya pasien itu bisa menerima surat tersebut. Dan surat tersebut itu untuk diketahui oleh masyarakat tidak serta-merta langsung, ada prosesnya, mulai dari Satgas, pelaporan ke Dinkes, Dinkes ke layanan di masyarakat, terutama di puskesmas ke RT RW dan lain-lain, sampai dia disampaikan oleh RT RW bahwa pasien ini sudah pulang, tidak sudah dinyatakan sembuh dari Dinkes. Itu baru masyarakat bisa mengerti. Selama surat itu belum, pasti masyarakat pasti bertanya-tanya, ini pasien bekas dari pasien pos KRS di ruang isolasi, pasti ini masih ada gini-gini. Kalaupun kita berargumen, oh enggak, sudah pemeriksaan sudah negatif 2 kali dan lain-lain. Buktinya ada. Tetapi kalau tidak ada surat dari atau rekomendasi dari Dinas Kesehatan, argumen itu bisa diabaikan menurut saya. Gitu. Mungkin itu bisa yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Masih ada pertanyaan dari Bu Indanani. Apakah pasien-pasien yang OTG juga bisa tiba-tiba terjadi hipoksia? Jelas itu sudah tadi saya sampaikan bahwa pasien yang datang atau pasien dengan keluhan itu tidak hanya pasien yang saat datang di rumah sakit, tetapi pasien durante juga bisa terjadi hipoksia. Kenapa? Karena kuman atau karena virusnya itu yang bisa mempengaruhi, ada perubahan dan lain-lain. Sekiranya pasien itu kalau sudah dinyatakan OTG, maka yang perlu monitoring adalah bagaimana kita bisa mengetahui potensi terjadi keluhan atau bisa terjadi kita monitoring dengan menggunakan saturasi oksigen, baik itu menggunakan oximetri atau pemeriksaan langsung ke rumah sakit terdekat. Cuman saya pesan aja, kalau ada pasien dengan OTG, harus benar-benar monitoring ketat. Karena OTG itu risikonya besar. Saya rasa risikonya besar sekali daripada pasien-pasien yang sudah kelihatan keluhan. Karena kalau sudah kelihatan keluhan, itu jelas perawatannya pasti di rumah sakit. Bagaimana pemeriksaannya, sehingga pemeriksaannya apakah butuh di isoman atau harus masuk ruang isolasi. Tetapi kalau pasien dengan OTG, itu risikonya tinggi sekali. Potensi dia tidak tahu, potensi dia akan terjadi kondisi yang jelek kalau tidak dilakukan monitoring ketat melalui oximetri atau saturasi oksigen. Itu mungkin masih. Ya, baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya ya. Ini kadang-kadang yang dijelaskan sama Mbak Dias tadi ya, masih ada kadang diskriminasi terhadap teman-teman yang berdinas di ruang isolasi. Nah, ini apakah sudah ada nih upaya-upaya untuk memberikan pemahaman atau edukasi bahwa nggak apa-apa, sudah dibekali APD atau seperti apa, biar tidak ada diskriminasi lagi? Silakan Pak Saiful atau Mbak Dias. Harus kita berikan edukasi ya. Sekarang kan banyak informasi yang di luar sana itu yang sudah menjelaskan tentang COVID itu seperti apa, penularannya seperti apa, untuk petugas yang di ruang isolasi itu seperti apa. Jadi saya mohon stigma itu untuk dihilangkan gitu, karena nggak hanya kita aja yang karier, bisa jadi yang lain-lain itu juga karier juga gitu. Jadi kalau bisa tetap stigma itu dihilangkan, tapi tetap kita harus jaga protokol kesehatan seperti yang disampaikan tadi Pak Saiful, yang keluarga kita bisa jadi menularkan, teman sejawat kita juga bisa jadi menularkan gitu. Jadi bukan hanya petugas ruang isolasi, tapi semua dari kita itu juga bisa menjadi pembawa gitu. Jadi seharusnya itu stigma itu tidak boleh ada, tapi mawas diri itu yang penting. Karena sumber informasi itu sudah banyak, jadi mohon lebih banyak membaca, lebih banyak mengerti tentang bagaimana
COVID itu menyebar dan apa saja yang menyebabkan kita terpapar itu harus tetap kita pelajari bersama-sama gitu. Jadi bukan stigma yang muncul nanti, tapi mawas diri untuk semua yang ada di rumah sakit. Karena kita semua juga pasti bisa jadi terpapar tanpa kita ketahui gitu. Iya, betul sekali Mbak Dias ya. Jadi semua itu bisa jadi tidak sadar begitu ya. Jadi tidak hanya di teman-teman ruang isolasi yang sudah notabene malah sudah dibekali oleh APD yang sangat lengkap seperti itu. Yang penting mawas diri, tetap patuh terhadap protokol. Ini ada pertanyaan dari Bu Hartini ya. Happy Enjoy bisa menjadi satu tim di ruang isolasi selama pandemi. Oh ya, ini Bu Hartini kebetulan melayani pemulasaran jenazah COVID. Terima kasih sudah diperhatikan soal APD, suplemen vitamin, dan juga dilakukan pemeriksaan rapid maupun swab. Mohon petunjuk bagaimana mengatasi happy hipoksia pada diri sendiri di saat posisi tidak ada orang lain. Silakan Pak Saiful. Baik, jadi kalau kita merasa bahwa diri kita itu terjadi hipoksia, itu sampai saat ini hanya ada satu saja yang bisa memonitoring bahwa diri kita itu terjadi hipoksia, yaitu kita dengan melakukan pemeriksaan saturasi oksigen dalam darah atau pakai oximetri. Makanya kemarin saya juga salut dengan Pak Suhartoyo yang dia mau membeli untuk kondisinya sendiri, bahwa dia mengevaluasi monitoring dirinya sendiri sehingga hal itu berguna sekali. Karena dengan monitoring kalau saturasinya kurang dari 95 maka itu bisa terjadi muncul gangguan hipoksimia. Itu mungkin, Mbak. Ya, baik. Terima kasih Pak Saiful. Ini ada Bu Nina nih. Terima kasih atas kerjasama, saling support. Ya, Bu Nina ini dari radiologi ya. Jadi yang juga bagian melakukan foto ronsen ini saling terkait dengan teman-teman yang di ruang isolasi. Saling support, saling menguatkan, saling mendoakan, tetap positif apapun yang disampaikan masyarakat, tetap kita kuatkan niat bahwa kita di rumah sakit sangat dibutuhkan. Allah Maha Tahu, keep spirit ya. Terima kasih sekali lagi Bu Nina. Ini ada pertanyaan dari Bu Anis Maria Ulfa. Apakah ada kriteria khusus untuk pasien yang harus ditunggu oleh keluarga di ruang isolasi? Ini sering ditanyakan juga oleh masyarakat. Silakan Pak Saiful. Belum mikrofonnya belum dinyalakan Pak Saiful. Oh, sorry. Jadi pasien sebelum masuk di ruang isolasi itu ada informasi atau penjelasan terkait dengan proses menunggu pasien. Tapi kita sudah mengantisipasi agar supaya penunggu pasien itu efektif. Maksud saya efektif begini, jadi kalau dia itu benar-benar dia sanggup, maka dia bisa menunggu. Dalam artian sanggup yaitu dia mau menunggu dan tidak boleh keluar saat sampai dengan kondisi pasiennya bisa pulang. Karena terkait dengan paparan dan lain-lain. Tetapi yang kita prioritaskan di sini adalah pasien-pasien yang ketergantungannya tinggi, di mana kondisi drop atau kondisinya jelek atau butuh bantuan atau dengan usia lanjut usia, yang mana tingkat ketergantungannya itu diperlukan atau dibantu. Mungkin itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Saiful. Ini ada pertanyaan, apakah selama ini ada ya pasien yang melakukan pulang paksa dari ruang isolasi? Apakah regulasinya tetap harus koordinasi dengan Dinkes seandainya ada kasus seperti itu? Banyak. Banyak, saya mengatakan banyak ya, mungkin ya ada pernah dilakukan. Tetapi tetap kita prosedurnya bahwa kita harus melakukan edukasi. Edukasi oleh siapa? Oleh dokter jaga. Bila mana dokter DPJM-nya tidak ada. Kemudian kita koordinasi dengan Satgas. Kemudian Satgas akan melaporkan ke Dinkes.
Dinkes akan melaporkan ke tempat wilayah. Harapannya kalau nanti ada sesuatu dengan kondisi atau drop atau meninggal dan lain-lain, kita tetap tidak disalahkan. Artinya kita sudah melaporkan. Harapan kami koordinasi ini perlu dilakukan dikarenakan ya mungkin ya akan dijadikan sebagai apa ya istilahnya tuntutan dan lain-lain kalau bila tidak ada yang apa itu kurang berkenan di keluarga. Tetapi prosedur itu sudah kita lakukan. Jadi kalau dia pulang paksa kita dijelaskan ada surat, tetap kita berikan bagaimana dia harus isolasi mandiri dan di rumah dan lain-lain. Berkasnya juga sudah kita berikan. Terima kasih. Ya. Pertanyaan dari Pak Mahfud, untuk pasien yang hasil swab-nya masih positif, tapi boleh KRS ini sepertinya masuk pada peraturan yang baru ini ya, dan isoman apakah masih perlu pemeriksaan swab ulangan? Kalau memang ia masih diperlukan swab ulangan, bagaimanakah caranya? Jadi kalau pasien sudah dinyatakan sembuh, bahwa dia sudah negatif, peraturan Swabnya positif Pak Saiful. Oh sorry, swabnya positif, kondisi Iya. bagus. Kondisi Iya. bagus, maka boleh pulang bila mana itu kondisinya bagus. Tetapi harus ada waktu. Waktunya adalah perawatan lebih dari 14 hari. Tetapi bila mana dia pengen atau memeriksakan, maka itu pemeriksaannya secara mandiri. Artinya tidak kita bawai surat untuk periksa karena sudah dinyatakan bahwa pasien dengan walaupun hasil positif tetapi kondisinya baik maka dia bisa pulang. Artinya pemeriksaan itu bisa dilakukan secara mandiri, secara dengan biaya sendiri. Silakan ya bisa. Ya, baik. Terima kasih Pak Saiful. Ini ada ya dari Bu Takarini. Terima kasih untuk Bu Dias, Pak Saiful atas sharingnya. Terima kasih juga untuk seluruh tim yang telah memberikan pelayanan yang tulus. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir dalam sosialisasi ini. Dari Bu Anis, dengan adanya swab pada petugas isolasi meyakinkan bahwa seluruh petugas isolasi itu aman untuk keluarga dan lingkungan. Jadi stop diskriminasi, begitu ya Mbak Dias ya. Alhamdulillah. Ini ada dari Bu Puji Astuti, ini sepertinya hampir sama ya dengan pertanyaan sebelumnya. Jadi apakah ada penanganan emergensi bila pasien yang ismam tidak bergejala namun menunjukkan gejala silent hipoksia, sedangkan jauh dari fasilitas medis? Hampir sama nih Pak Saiful, ada tanggapan tambahan? Cukup Bu. Sudah ya, hampir sama dengan yang tadi ya Pak Saiful ya? Iya. Ya. Sendiri. Kemudian dari Pali, Klinik Tuban. Apakah pasien yang dinyatakan sembuh itu bisa terjadi serangan ulang untuk kasus COVID? Apakah pernah seperti itu? Mungkin pengalaman di ruang isolasi seperti apa? Baik, bisa saya bantu. Sebenarnya saya mengucapkan semoga teman-teman yang ada di Tuban yang harus isolasi mandiri segera cepat sembuh, membaik, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Jadi saya bisa menceritakan pengalaman. Ada baru saja kemarin itu ada terjadi pasien yang reisolasi. Reisolasi dalam artian dia sudah dinyatakan sembuh 2 bulan yang lalu dan bisa pulang. Namun dia kembali lagi ke ruang isolasi COVID dengan kasus yang sama, dengan diagnosa yang sama, tetapi kondisinya bisa saya katakan itu terjadi hipoksia karena ya satu juga pengaruhnya karena komorbid. Jadi itu bisa terjadi. Reisolasi itu bisa terjadi, sangat bisa dan riskan. Oleh karena itu tetap kita jaga protokol kesehatan. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Jadi sudah ada contoh nyatanya ya Pak Saiful ya terkait penelitian bahwa pasien yang sudah pernah COVID itu pernah bisa reinfeksi atau sudah punya kekebalan, tapi ternyata pada contoh kasus nyatanya memang ada ya Pak Saiful ya. Iya, jadi betul, selang 2 bulan bahkan bisa MRS lagi dengan kasus yang sama seperti itu. Untuk itu memang betul yang dikatakan bahwa apapun yang terjadi, kita semua memang harus benar-benar sama-sama waspada dan tetap mematuhi protokol untuk pencegahan dari COVID ini. Karena COVID ini benar-benar nyata dan belum hilang sepenuhnya. Seperti itu ya Pak Saiful ya? Iya, betul Bu. Iya.
Baik, dari Bapak Ibu sekalian, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau ini ada yang melambaikan tangan nih Pak Triwiyanta, apakah ingin bertanya secara langsung? Kami persilahkan. Kalau iya, silakan langsung dibuka mikrofonnya Pak Triwiyanta atau Bu Lis Setiorini. Ini ada gambar lambai tangan atau kepencet mungkin. Silahkan. Pencet ya? Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, mungkin untuk sesi Q&A sudah cukup. Akan kita lanjutkan dengan sesi penguatan yang akan diberikan oleh Direktur PT Cipta Nirmala. Kepada yang kami hormati, Dr. Tawang Arif Nugroho, kami persilahkan, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak yang kami hormati, terima kasih atas waktu dan perkenannya kita semua masih bersama-sama dalam kesempatan yang baik ini. Ini suara saya bisa didengar ya mudah-mudahan, Bu Alamah. Bisa Pak, jelas suaranya. Bisa Pak, Bisa ya? Ya, oke. Mohon maaf kebetulan sedang di luar ruangan. Baik, terima kasih juga ke Mas Saiful dan Mbak Dias ya. Ini yang hari ini dapat kesempatan punya waktu sharing bersama kita. Jadi saya juga mengikuti apa yang telah di-sharingkan. Dan buat saya ini kan ya, jadi kita terus belajar termasuk dari pengalaman rekan-rekan semua. Syukur Alhamdulillah hari ini kita semua masih diberikan kondisi yang baik, sehat, dalam kondisi yang dirahmati Allah, dan tentu semua kita berdoa berharap bahwa ke depan pun kita juga masih dalam kondisi yang tetap diberikan kesehatan penuh rahmat barokah. Dan untuk rekan-rekan Bapak Ibu yang lain barangkali ada yang sedang isolasi mandiri juga mudah-mudahan tetap diberikan kondisi yang sehat. Mudah-mudahan juga dapat segera melalui masa-masa isolasi mandiri dengan kondisi yang tetap sehat. Kita semua berharap berdoa semoga Allah memberikan naungan perlindungan kepada kita semua. Amin. Ibu dan Bapak, terima kasih waktu yang diberikan. Jadi memang saya itu tentu berusaha memberikan apresiasi yang besar kepada kawan-kawan semua atas seluruh pengorbanan, kerja keras, dan semua upayanya sehingga kita semua alhamdulillah telah menempuh sejauh ini dalam menghadapi masa-masa pandemi. Dan itu berarti bahwa mudah-mudahan doa-doa kita semua, keikhlasan kita semua dari Bapak dan Ibu juga, dukungan dari keluarga juga, karena bagaimanapun ini juga memerlukan dukungan dari keluarga di rumah, istri dan Bapak di rumah, sehingga kita semua juga dalam kondisi yang tetap baik dan bisa memberikan layanan kepada seluruh pasien-pasien yang memerlukan. Dan tentu ini semua adalah buah dari sebuah kerja keras dan koordinasi yang baik. Saya kira tadi seperti disampaikan Mas Saiful ya, jadi adalah buah koordinasi yang baik. Dan juga yang disampaikan oleh Bu Dias bahwa ini semua butuh pengorbanan. Tadi stigma-stigma yang diceritakan kepada kita para tenaga medis juga cukup banyak di masyarakat yang mungkin belum mengetahui ya. Jadi saya ceritakan, bahkan saya pernah ditelepon salah seorang karyawan dari anak usaha kita, grup Semen Indonesia juga. Jadi dia cerita bahwa, Pak, itu kalau petugas Bapak, petugas kesehatan, dokter, perawat, apakah kalau di masyarakat itu kondisinya baik gitu kan? Karena stigma masyarakat itu mungkin dianggap berpotensi menularkan seperti di-sharingkan oleh Mbak Dias tadi itu. Sampai segitu. Jadi kekhawatiran itu ada di masyarakat. Dan ya saya jawab bahkan sebenarnya kalau tenaga kesehatan insya Allah karena dengan alat berlindung diri ya malah aman Bapak. Cuma justru di masyarakat kita harus hati-hati kan begitu ya. Tapi stigma masyarakat memang tenaga kesehatan baik dokter, perawat, radiologi, kemudian petugas di laboratorium dianggap stigmanya adalah stigma bisa menularkan begitu.
Nah, stigma ini pelan-pelan yang harus kita kita berikan penjelasan yang baik kepada masyarakat bahwa sebenarnya dengan disiplin, kalau istilah Pak Saiful tadi protokol kesehatan ya Mas Saiful ya, istilahnya protokol kesehatan yang baik, itu insya Allah bisa terlindung, kan begitu ya. Sehingga inilah tantangan yang kita hadapi di dalam kita harus bekerja ekstra keras, pengorbanan yang besar. Jadi diceritakan Mbak Dias bagaimana perjuangannya kalau di dalam mau pasang infus saja mungkin yang sehari-harinya mudah, jadinya juga ekstra perjuangan. Buat saya membayangkan ini pasti nggak gampang ya. Jadi sudah dalam kondisi baju berlapis-lapis, kemudian pakai selotip-selotip begitu, diisolasi pakai isolasi supaya rapat, kemudian masih di cover dengan face shield, itu tangan juga berlapis-lapis kan, lengan panjang, kemudian berlapis-lapis. Sehingga saya bayangkan kalau masang infus memang nggak gampang, jadi pasti butuh betul-betul ketenangan dan bahasanya Mas Saiful ketatakan ya Mas Saiful ya. Harus tatak ini. Kalau nggak tatak goyang-goyang ya nggak akan masuk mungkin ya. Itu bagian dari perjuangan teman-teman. Saya mengajak kita semua, Bapak dan Ibu, keluarga yang di rumah juga bisa mengerti situasi ini. Jadi saya berharap bahwa ya inilah keluarga besar kita perlu dukungan dari keluarga. Karena dukungan dari keluarga ini perlu sekali supaya kita betul-betul bisa tenang dalam bekerja. Bapak Ibu yang bekerja di rumah sakit ini kan butuh ketenangan dalam bekerja. Jadi oleh karena itu dukungan keluarga ini betul-betul kita butuhkan. Mohon pengertian Bapak dan Ibu yang di rumah supaya bisa mendukung dan terus mensupport Bapak Ibu yang bekerja di rumah sakit. Di rumah sakit ini saya kira resikonya cukup tinggi, baik itu di area pelayanan maupun di area-area yang digunakan oleh penunggu misalkan, itu juga resikonya tinggi. Saya berharap bahwa proses ini masih bisa kita jalani, proses ini masih bisa kita lewati bersama-sama, dan butuh kerjasama, butuh saling pengertian, dan tentu saja koordinasi yang baik gitu ya, dari semua pihak. Termasuk saya berharap pada kesempatan yang baik ini minta dukungan dari Ibu dan Bapak di rumah, putra-putra juga demikian, sehingga memberikan dukungan untuk Bapak Ibu yang bekerja di rumah sakit secara optimal. Ini sangat melegakan karena kalau di rumah bisa memberikan pengertian, dukungan dan perhatian yang cukup, kita semua yang di rumah sakit juga akan terbantu dan merasa lebih ringan gitu ya. Sehingga harapan kita mudah-mudahan satu persatu permasalahan yang ada, satu persatu tantangan yang ada kita hadapi, bisa kita antisipasi dan bisa kita berikan solusi. Saya berharap ke depan kita semua masih dalam naungan lindungan Allah, sehingga mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan, apa yang kita berikan kepada seluruh pelanggan kita, seluruh pasien-pasien kita, bisa memberikan nilai amal ibadah juga. Jadi tentu saja kita berharap inilah perjuangan yang kita hadapi bersama. Terima kasih seluruhnya Ibu dan Bapak atas semua dedikasi untuk perusahaan dan untuk seluruh pelanggan kita. Untuk Mas Saiful dan Mbak Dias, terima kasih sharingnya. Jadi saya itu terakhir dengan Mas Saiful ya mungkin 2006 ya Mas Saiful ya. Saya di 2003 sampai 2006 itu masih di rumah sakit. Jadi dulu nggak ada zamannya Bu Dias ini nggak ada ya. 2006 belum ada kayaknya. Jadi lama juga itu sama dengan Mas Saiful dan yang lain waktu itu, sehingga kita bersama-sama dalam satu situasi. Alhamdulillah doa kita semua hari ini mudah-mudahan perkembangan rumah sakit yang kita cintai ini akan semakin baik, akan semakin maju, kemudian didukung dengan pemahaman, pengetahuan, dan pengalaman, serta semua skill yang disampaikan tadi. Ke depan, insya Allah kita akan terus semakin besar, semakin dipercaya masyarakat,
Kalau saya dapat laporan dari Pak Tajudin mengenai sebaran dari pasien, insya Allah kita termasuk rumah sakit yang masih menjadi kepercayaan yang paling tinggi di masyarakat. Alhamdulillah, tentu saja ini menjadi tanggung jawab kita, bagaimana kita terus bisa meningkatkan, menjaga standar mutu gitu ya Mas Saiful ya, sehingga akan terus berkembang. Dan setuju disampaikan Mas Saiful, perlu sekali peningkatan pengetahuan, peningkatan wawasan mengenai standar perawatan, mengenai patofisiologi ya tadi mungkin ya yang diceritakan tadi, bagaimana ada istilah hipoksemia, kemudian itu kan sebenarnya bagian dari patofisiologi yang kita harus pahami. Sehingga mudah-mudahan dengan pengetahuan yang cukup, kemudian pengalaman dan skill, dan saya berharap sharing-sharing seperti ini akan bisa terus bergantian gitu kan. Kalau tidak sharing gini kan saya tidak bisa lihat Mas Saiful dan Mbak Dias hari ini ya. Mungkin dari rekan-rekan yang lain juga begitu. Saya senang diundang acara sharing, silahkan. Karena saya jadi tahu satu persatu gitu ya. Ini ada, termasuk mungkin kalau ada kendala, ada harapan-harapan dari Bapak dan Ibu, rekan-rekan semua bisa disampaikan secara langsung. Saya kira perusahaan sangat terbuka saat ini, dan hal-hal yang menjadi perbaikan untuk kinerja perusahaan, untuk layanan kepada pelanggan, kita akan terus kembangkan. Dan juga tentu saya selalu berpesan, nomor satu adalah bagaimana keselamatan petugas itu adalah yang prioritas utama, itu di atas semuanya. Jadi kalau kita ranking gitu, maka nomor satu haruslah keselamatan dari petugas kita. Itu kemarin juga ada di media kan begitu ya, tenaga kesehatan nomor satu harus prioritaskan keselamatan dulu gitu ya. Beberapa di sharing-sharing teman-teman kemarin, ada satu tokoh yang bicara itu. Jadi saya pikir setuju dan benar, nomor satu adalah bagaimana kita memastikan dengan seluruh standar prosedur, istilah Mas Saiful tadi protokol kesehatan, kita bisa jaga supaya betul-betul perlindungan dari tenaga kesehatan kita semua bisa terjaga dengan baik. Saya kira itu besar harapan, mudah-mudahan doa-doa kita semua, mohon bantuan juga doa dari Ibu dan keluarga semua untuk keselamatan kita, perusahaan, dan kebaikan dari perusahaan yang kita cintai. Amin. Saya kira itu, Ibu dan Bapak, keren banget Mas sharingnya. Jadi saya jadi tahu tadi seluk-beluk di ruang isolasi, Mbak Dias juga melengkapi diskusinya, sharingnya. Jadi kalau Pak Saiful tadi kan banyak teknisnya ya, tapi saya jadi tahu Mas Saiful, sudah lama saya tidak megang pasien. Jadi saya itu megang pasien ya sudah 2006 itu terakhir. Dulu jaganya ya di ICU itu. Jadi sekarang Alhamdulillah sudah banyak perkembangan. Sekali lagi, mudah-mudahan kita semua masih dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih waktu dan perhatian Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Tawang atas penguatan yang diberikan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kini kita sudah ada di penghujung acara nih. Nah, sebagai penutup, kami mohon bisa membuka videonya masing-masing, kita bisa foto bersama ya. Silahkan Bu Anis, Pak Fendi, semuanya, Mbak Yulia, Pak siapa ini? Muhammad. Nah, ini. Nah, Pak Paiman, Bu Endang, semuanya silahkan bisa dibuka videonya, kita foto bersama ya. Nanti akan saya screenshot dari sini. Silahkan semuanya bisa dibuka yang sudah gabung. Nah, semuanya dibuka, akan kami ambil fotonya pada hari ini. Bu Anis, silakan Bu Anis. Ini masih belum dibuka. Kemudian ruang bedah dan anak. Pak Ida, silakan. Pak Hendri. Nah, ya Pak Rizky Ananta, silakan dibuka semuanya. Boleh ya? Ya. Nih, semuanya silakan dibuka videonya masing-masing, kita foto bersama sejenak ya. Bu Yulia ini masih belum dibuka, Bu Yulia Handayani. Sama Bu Anis Maria Ulfa, belum dibuka, silakan. Kita bisa foto bersama, silakan pose masing-masing ya Bapak Ibu ya, akan kami ambil
gambarnya ini yang hanya dibuka videonya saja ya. Sebagian yang nggak dibuka nggak saya screenshot. Baik. Silakan pada hitungan ketiga, Bapak Ibu sekalian bisa action menunjukkan gayanya masing-masing ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah dapat 1. Saya simpan dulu. Ya. Oke. Kemudian di slide berikutnya persiapan ya. Oke, slide berikutnya. Lagi. Oke. Ya. Kita mulai pada hitungan yang ketiga. Silakan action. Oke, 1, 2. Oke, sudah siap semuanya? Ini ada suara meriah. Ya. 1, 2, 3, action. Oke, sudah dapat. Baik, untuk screen yang berikutnya tampaknya masih banyak yang belum dibuka ini ya. Coba saya cek lagi. Kalau ada, akan kita screenshot. Ya, untuk oke, oh ya sudah cukup tampaknya yang lain tidak membuka, jadi yang ada gambarnya aja yang kami screenshot ya. Baik Bapak Ibu, pertemuan kita pada siang hari ini luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi untuk narasumber kita yang luar biasa. Boleh berikan tepuk tangan ya untuk Pak Saiful dan juga Mbak Dias atas sharing sessionnya. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan selalu kesehatan, dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih sekali lagi. Selalu semangat untuk kita semuanya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Jangan lupa tetap bahagia. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.